yang senang musik ini hingar-bingar ini. Dan kebetulan vokalisnya adalah salah satunya adalah pimpinan kita. Bisa mereka menginap, bisa mereka makan di Tangsel, kan akhirnya kita juga yang untung. Itu gimana sih tuh Pak Sekdis strateginya sampai kayak BSD tuh terkenal banget gitu Pak? Kalau denger kata-kata Tangerang Selatan, daerah Tangerang Selatan, jatuhnya kayak udah semangat banget karena bawaannya mau hang out terus ke Tangerang Selatan. Aku sih ya sebagai yang anak Jakarta nih ya, ketika temen nih udah pada ngechat, kita kumpulnya di Tangsel aja kuy gitu. Aku selalu jawabannya pasti kuy. Tapi sebenarnya apa sih daya tarik dari Tangerang Selatan itu selain emang ada teman-teman kamu, bestie kamu di sana? Buat nanyain langsung nih, aku di studio Pro 3 Siniar udah kehadiran ada Pak Kadis Pariwisata dan juga Pak Sekdis. Halo Pak Halo, Kadis ya Mbak. dan Halo, Pak Mbak. Sekdis. Ya. Keren banget, kompakan. Harusnya satu juga nih Pak buat hostnya. Oh ya, seragam ini Iya ya. Pak, biar seragam Biar Pak. seragam. Tapi ini Pak Kadis, sebenarnya daya tarik dari Tangerang Selatan itu apa sih Pak? Karena kan kalau ngechat nih ya teman-teman, wah ini nih tempat kongkowinya bagus. Terus Oke. belakangan juga suka FYP Pak, ada wisata Flavor Bliss itu ya Pak ya, Oke. buat foto-foto Instagramable pastinya. Oke, Selain betul. itu ada apa lagi tuh Pak Kadis? Oh ya, jadi gini Mbak, Tangerang Selatan ini merupakan daerah yang unik. Sebagai daerah yang langsung berbatasan kita, ibu kota Jakarta, potensi wisata Tangsel ini sebenarnya kita sedikit potensi wisata alam. Oh. Ya, jadi ini yang perlu disampaikan ini ke masyarakat semua, bahwa wisata kita ada wisata seni, ada wisata budaya, wisata kuliner, dan pengembangan ke depan ini lebih kepada wisata MICE. Nah, di situ ada beberapa event yang sering kita lihat di Tangsel, dan ini menjadi satu potensi pariwisata kita. Karena dengan sarana prasarana yang ada, kita juga sudah memiliki hotel yang cukup, dan masyarakat kebanyakan juga kalau ke Tangsel ini sekarang lebih juga kuliner. Di sana itu banyak kuliner. Benar. Dan orang juga bilang banyak kedai kopi. Nah, jadi ini ratusan. Saya sudah mendata sekitar 275 coffee shop. Ya, Waduh. baik yang modern atau yang tradisional. Jadi ini yang salah satu secara garis besar potensi pariwisata Tangsel ini yang kita kembangkan. Gitu. Pantesan ya Sobat Pro 3 Senior sering banget tuh kita lihat di FYP sosial media. Pasti ujung-ujungnya Tangsel, ujung-ujungnya Tangsel. Emangnya itu coffee shop tadi sudah didata sama Pak Kadis ya, 200-an ya Pak ya? Iya. Nah 200 itu deh. daya tarik sendiri menurut Pak Kadis gimana sih Pak? Oke. Coffee shop tersebut? Daya tarik dari coffee shop ini pasti di situ bisa menjadi tempat kongko sekarang ini anak muda ya, sobat Gen Z ya. Ini mereka kongko, dan beberapa fasilitas mall, fasilitas ruang terbuka untuk dilakukan event-event itu sangat potensi. Nah, perlu saya sampaikan juga untuk potensi pariwisata yang di Tangsel ini, yang tadi saya sampaikan ada seni, ada budaya, ada edukasi. Mungkin sedikit saya jelaskan, ada satu keunikan yang mungkin juga menjadi salah satu unggulan, dan ini masuk ke penilaian desa wisata. Ya, kita masuk dalam beberapa ratus besar dari sekian ribu. Di sana ada kampung ekowisata Keranggan. Jadi di tengah kota Tangsel yang modern, tapi di pinggirnya ada di pinggir Kali Cisadane. Nah itu bisa untuk camping ground, ya, dengan view Kali Cisadane dan potensi sekitar masyarakat yang mengembangkan makanan tradisional. Di sana terkenal kacang sangrai, ya. Ada kembang goyang, ya. Ini juga salah satu produk-produk unggulan dari UMKM yang mungkin menjadi bisa oleh-oleh. Yang berikutnya kalau kita melihat
wisata edukasi. Mungkin ini di Asia Tenggara kali mungkin untuk keunggulan ada potensi wisata edukasi kawasan BRIN. Nah, di sana ada satu kawasan pengembangan Puspiktek ya. Dulu kalau dikenal Puspiktek yang ada mengenai nuklir. Nah, ini juga menjadi wisata edukasi yang bisa dilakukan untuk anak-anak sekolah. Wisata budaya, kita bergerak lagi. Wisata budaya di sana ada Rumah Budaya Puspo Budoyo. Nah, ini ada miniatur candi yang ada di Jawa Tengah ya, seperti di Jawa Tengah lah miniaturnya, yang itu dibuat pagelaran seni budaya. Dan ini juga ada wisata yang modern yang bersifat religi. Ada di sana Al Mahmudah Manasik Training Center AMTC. Itu adalah tempat atau sarana untuk melakukan manasik haji atau umroh. Ya, karena selama ini mungkin masyarakat awam ini taunya kalau umroh ini ke Pondok Gede, manasiknya. Betul. Tapi di sana sudah ada AMTC namanya, dan lengkap dengan fasilitas yang ada. Ada restoran dan ada studio bioskopnya. Ya, jadi sangat mendukung dan cukup modern untuk bisa dilakukan. Dan ini sudah banyak para biro perjalanan dan travel haji umroh yang ke sana. Wah, keren ya Sobat Pro 3 Siniar. Tapi ini edukatif dapat, budaya dapat, religi dapat. Itu gimana tuh Pak Sekdi secara promosinya tuh? Sementara ini kita menjalankan beberapa program melalui media sosial, kemudian media-media cetak, dan salah satunya di RRI ini, media elektroniknya. Jadi kita dalam rangka mempromosikan budaya, pariwisata, dan Kota Tangerang Selatan sendiri, itu di beragam segmented masyarakat dan menyebar ke seluruh Indonesia gitu, Mbak. Rencana ke depan kita akan meng-hire beberapa influencer di beberapa kota besar untuk mempromot kegiatan event di Kota Tangerang Selatan, dan memang itu menjadi agenda utama kami yang tadi disampaikan Pak Kadis, yang wisata-wisata di Kota Tangerang Selatan gitu, Pak Bahanda. Seru banget Sobat Pro 3 Siniar. Jadi nanti influencernya opening tuh pada jalan-jalan ke Tangsel cek. Tapi ini Pak Kadis, tadi selain tadi ada wisata edukatifnya juga ya Pak ya. Nah itu berkaitan sama yang Taman Scientia Square Park itu Pak? Atau gimana Pak? Kalau Taman Sains ini masuknya ke Kabupaten Tangerang. Ya. Kalau wisata edukasi tadi kita ada beberapa tempat yang menjadi edukasi. Ini mungkin juga saya tambahkan lagi, ada untuk edukasi Ocean Park ya. Ini untuk anak-anak ya, wisata air. Terus tadi yang Mbak sampaikan ada Flower Bliss ya. Ini perlu saya sampaikan, Flower Bliss ini masuk di kawasan Alam Sutra, yang di situ ada namanya khusus jalur Broadway. Ini jalur Broadway ini bisa dipakai oleh anak-anak muda untuk selfie, dan bisa dilakukan untuk private. Ya, ini juga menjadi satu masukan bagi anak-anak muda yang sekarang. Silahkan hadir di sana, dan mungkin ini beberapa fasilitas untuk edukasi camping ground sekarang beberapa, termasuk ada di kampung wisata Rimbun, Mbak. Nah ini juga ada untuk edukasi camping ground. Nah terkait dengan beberapa event yang perlu saya sampaikan, event-event ini memang kita sedang meng-create apa yang dilakukan seluruh unsur, mulai dari event yang dilaksanakan oleh dinas-dinas di lingkup pemerintah kota, termasuk yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, para penggiat atau pelaku ekonomi swasta, para penggiat di unsur sekolah, perguruan tinggi, komunitas, dan lain sebagainya. Ada beberapa event yang menjadi
unggulan-unggulan yang sekarang ini sudah mulai dilaksanakan di Tangsel ini lebih kemarin kepada olahraga ya. Event-event olahraga yang mungkin menjadi unggulan, kemarin kita selalu melakukan event namanya Tangsel Marathon. Wah, Ya. seru banget tuh. Buat Tangsel para Marathon ada beberapa event dilakukan. Ini Mas Menteri Sandiaga yang periode sebelumnya selalu ikut. Oh. Nah, beliau pasti menyampaikan ke kami, Pak Kadis kalau event Tangsel Marathon ada, jangan lupa telepon saya, kata begitu ya. Jadi ini termasuk beberapa fun run atau color run yang dilaksanakan oleh beberapa komunitas dilaksanakan di Tangsel. Wah, bener banget itu Sobat Pro 3 Senior, karena selalu FYP di sosmed. Tapi ini Pak ya, ngomongin soal event-eventnya. Ini Ya. 2024 di Desember akhir ini masih ada nggak sih Pak event apa lagi nih? Kira-kira? Nah, ini perlu saya sampaikan di masyarakat sebentar lagi, ini tanggal 14 dan 15, Ya. puncaknya ini nanti ada namanya Tangsel Sejiwa Fest. Wow. Nah, ini khusus anak-anak muda Gen Z nih. Hmm. Jadi ada beberapa artis yang mendukung. Ini lagi ngetop nih, Yura, Iya. Kotak, ya. Ada Sir Dendi dan beberapa Endreza apa ya? Endah Reza. Enda Endreza. Endreza. Kebetulan ini juga warga kita. Warga Oh, Tangsel. Ya, warga betul. Tangsel, makanya pada momen Tangsel Sejiwa Fest ini kami melibatkan selain artis-artis nasional yang berada di luar Tangsel, kita akan create seluruh kelompok masyarakat dengan hasil kurasi yang dilakukan oleh tim. Kita melibatkan dari setempat, dari Tangsel sendiri. Dan uniknya lagi ini ada satu grup band ya, ada namanya Tangsel Ska. Nah, ini yang senang musik ini hingar-bingar ini, dan kebetulan vokalisnya adalah salah satunya adalah pimpinan kita, Oh. yaitu Pak Bang Pilar. Bang Bang Pilar ini kan Pilar wakil Saga ya, Pak wali ya? kota, Iya. betul. Beliau vokalis Tangsel Ska yang akan mengisi langsung. Wah, keren banget. Pokoknya kalau kata Yura, aku bisa membuat kamu ke Tangsel. Nah, itu. Pokoknya. Tapi gimana Betul. tuh Pak Sekdis cara promosinya tadi selain nge-guide influencer tuh Pak? Karena kan tadi artis-artisnya udah besar ya Pak ya, lagi FYP semua lagi. Untuk yang event yang disampaikan Pak Kadis, memang ini sudah persiapannya sudah matang Mbak dari awal-awal tahun. Sama ini memang salah satunya kita mempromot lewat beberapa media besar juga. Kita bekerja sama dari tim kita yang Humas Kominfo nih Pak, itu Mbak, itu memang ke promote ke beberapa media besar, elektronik, cetak dan segala segala media yang kita punya dengan media sosialnya juga. Itu karena persiapannya sudah matang, jadi beberapa artis juga ada statement untuk dipublikasi Mbak terkait event ini. Jadi dia direcord untuk mempromot kegiatan-kegiatan ini. Kemudian kalau sekarang udah mendekati nih beberapa hari lagi, 3 hari lagi, itu memang mereka artis yang akan tampil sendiri juga mempromot event-event Tangsel Sejiwa ini. Karena gini Mbak, yang mungkin perlu ditambahkan adalah Tangsel Sejiwa ini adalah di ujung nih Mbak. Kita punya rangkaian ini ya Pak Kadis, ICCF, Indonesian Cities Creative Cities Festival Mbak. Iya, kebetulan Jadi tuan ini rumah ya. tuan rumah. Jadi tahun lalu itu ada namanya ICCN, itu Komunitas Kreatif Nasional. Kita ditunjuk oleh mereka Tangsel sebagai tuan rumah tahun ini. Tahun lalu itu kalau nggak salah di Banjarmasin. Nah itu salah satu penghormatan buat kita. Dan ini rangkaiannya dimulai hari ini, hari Kamis. Mereka datang, nanti ada acara Tangsel Creative Award. Jadi kita memberi award kepada penggiat seni dan budaya ya Pak. Termasuk ekonomi kreatif Di situ. ya, termasuk. seluruh Indonesia akan hadir gitu. Nah rangkaian itu kemudian ditambah dengan
kegiatan-kegiatan sosialnya juga ada. Kemudian visit ke studio-studio artis-artis besar, Mbak. Di sana ada T-Space yaitu Tompi. Itu kita visit, jadi mereka datang ke tempat mereka. Ada Smiljan juga dan beberapa Kandang Jurang Doang. Kandang Jurang Doang yang punya Dik Itu Doang. punya Dik Doang. Punya Dik Doang juga. Betul. Visit dari seluruh Indonesia, membayangkan mereka di Tangsel itu berkegiatan. Sampai akhirnya nanti di ujungnya itu mereka disuguhkan oleh Tangsel Sejiwa Fest. Gitu, Mbak. Keren banget. Tapi jujur ya Sobat Pro 3 Senior, sebagai anak Jakarta gitu kan, jadi penasaran Jakarta diajak gak sih Pak nanti buat event Tangsel di 2025 ini? Oke. Jadi kita juga tadi saya sampaikan, Mbak, seluruh event yang dilakukan di Tangsel kita juga siap untuk mengundang siapapun boleh mengisi. Karena event-event yang dilakukan oleh masing-masing instansi, komunitas atau siapapun itu selama di Tangsel kita support ya. Pemerintah kota melalui Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota dan Pak Sekda selalu memberikan support bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Tangsel yang bisa membawa pengunjung ya, bisa mereka menginap, bisa mereka makan di Tangsel, kan akhirnya kita juga yang untung. Iya, ya kan? Betul. PAD kita naik gitu kan, kita menjadi rame, nah masyarakat juga terhibur. Nah itu. Gitu. Nanti kalau di 2025 udah mau tahun baru juga nih Pak, Tangsel sendiri nanti nyediain apa tuh Pak? Atau ada kayak ornamen misalkan kayak di Tugu Selamat Datangnya Tangerang Selatan gitu Pak? Oke. Jadi sebenarnya pada tahun 2024 akhir ini, di Desember ini, kami baru akan melaksanakan kegiatan namanya launching kalender event tahun 2025. Sebenarnya kegiatan-kegiatan ini telah dilakukan oleh beberapa kabupaten kota lain yang ada di Indonesia, dan memang dari sisi pengalaman, dari sisi event yang sudah dilakukan, ini sudah cukup besar. Nah oleh sebab itu kami dari Tangerang Selatan selalu berupaya gitu kan, kita tidak ada salahnya untuk mengambil ilmu dari mereka. Ya saya berkiblatnya kepada Dinas Pariwisata Kota Batam, ya termasuk DKI Jakarta, Kota Bandung, Kabupaten Banyuwangi, ya dan Kota Makassar. Ya ini bukan yang lain ini tidak bagus semua, tapi karena ini saya anggap yang kami sudah sebutkan ini sudah pionir sekali nih, udah mapan mumpuni menyelenggarakan itu. Oleh sebab itu kami mencoba di akhir Desember ini, nanti kita rencanakan tanggal 17 Desember kita mengadakan launching itu. Jadi kita dari tim Dispar dan teman-teman penggiat seni budaya dan ekonomi kreatif sekarang sedang mengkurasi masukan-masukan event apa saja yang dilakukan oleh semua unsur tadi yang saya sebutkan, yang akan dilaksanakan dalam satu rangkaian 1 tahun di tahun 2025 dari Januari, Februari dan selanjutnya. Yang ini menjadi satu upaya untuk alat mengukur gitu ya, mengukur bahwa seberapa jauh pengunjung yang datang dan seberapa menariknya event ini, menjadi satu evaluasi kita bersama. Jadi makin eventnya besar, makin banyak pengunjung. Nah itulah kan itu menjadi salah satu magnet apa yang kita banggakan di Tangsel. Gitu, betul banget Sobat Pro 3 Senior. Kayak warga-warga Tangsel yang juga artis begitu ya Pak ya. Betul, Tadi ada Endah Enresa, itu kan sangat ngedukung banget event gitu di Tangsel ya Pak ya. Tapi kalau artis-artis yang lain yang tinggal di Tangsel gimana tuh Pak responnya? Responnya sampai dengan saat ini sama dengan visi misi dari Pak Wali dan Pak Wakil. Kebetulan Pak Wakil kita ini beliau sangat konsen sekali kepada ekonomi kreatif. Ya, jadi kebetulan Tangsel tahun ini juga tagline-nya kan setiap tahun kita punya logo peringatan HUT Tangsel gitu kan. Nah, kemarin kan ada tagline-nya ya Pak. Ya, ada tagline lebih kepada kolaborasi konektivitas. Nah, ini sangat mendukung para pelaku seni budaya atau artis yang ada di Tangsel. Kita merasa bahwa banyak artis-artis
Selain itu juga tadi saya sampaikan pelaku ekonomi kreatif itu banyak. Kemarin kita juga sudah mengadakan acara BDD, Bintaro District Design. Ini adalah kumpulan para arsitektur yang tinggal di Tangsel dan ini bertaraf internasional. Nah, ini salah satu menjadi subsektor dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, Pak Wakil Wali Kota begitu care, begitu terbuka, pernah beberapa kali menyelenggarakan mengundang seluruh para pelaku. Jadi bukan hanya artis penyanyi, mereka undang juga kemarin ada sutradara, ada Produser puisi, juga begitu ya, ya, Pak, ada koreografer dan seluruh para pelaku yang lainnya gitu. Baik, pantesan aja emang Tangsel menyeluruh ya Pak ya. Jadi Ya. tuh bikin Bumi Serpong Damai semakin internasional ya Pak ya. Betul. Itu gimana sih tuh Pak Sekdis strateginya sampai kayak BSD tuh terkenal banget gitu Pak? Mungkin ini satu keuntungan yang dimiliki Tangsel ya Mbak. Sebetulnya bukan BSD saja ya Mbak. Di situ kita ada Alam Sutra sama Jaya Bintaro. Bintaro. Yang tadi Tiga pengembang disampaikan. besar Itu ya. 3 pengembang besar. Posisi kita itu mempunyai posisi strategis yang diuntungkan oleh secara posisi wilayah itu berbatasan juga dengan Jakarta gitu ya Mbak. Kemudian dengan Bogor dan Depok gitu ya. Kemudian ada Kabupaten Tangerang juga. Jadi Tangerang, kota Tangerang Selatannya sendiri memang dilalui oleh beberapa akses jalur tol yang memang lintasan strategis Mbak, gitu ya. Sekarang itu sudah mulai kalau Mbak dengar misalkan ada di BSD gitu ya, dia kan secara pembangunannya sangat masif juga ya Mbak. Di sana kita tahu ada hall yang terkenal yaitu ICE Mbak. Kemudian dan itu ada berada di Kabupaten Tangerang Mbak. Itu tapi masyarakat sebelum tahu itu bahwa ada di kabupaten, mereka tahunya itu bahwa ICE itu ada berada di posisi Tangsel Mbak. Bener, Iya. kayak Hana Iya kan, Mbak? contohnya, iya. Iya. Kondisi yang sangat menguntungkan karena memang posisinya berdekatan sekali. Pas batas alam kabupaten dan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangsel itu sungai. Jadi ICE itu setelah sungai dikit. Nah, cuma orang taunya kemana? Ke ICE BSD di Tangsel. Tapi untung bagi kita. Namanya Mbak. Kesebut Namanya terus ya Pak ya. ya. Tapi untuk PAD-nya kita agak rugi kayaknya kabupaten. Yang jelas memang mungkin tolnya juga ya Pak. Tolnya itu keluarnya di Tangsel. Jadi Keluar mereka di Tangsel. exitnya dulu gitu ya. Sekarang kan banyak nih exit di kabupaten. Cuman mereka tahu masyarakat itu keluarnya ada di daerah Tangsel dan itu mungkin yang menjadikan salah satunya adalah Tangsel lebih dikenal ya Mbak. Tangsel lebih dikenal melalui sokongan atau dukungan supporting developer besar. Itu juga tadi disinggung sama Pak Kadis, kita SDM-nya kan sangat banyak Mbak. Artis-artis di Tangsel itu sudah sangat banyak dan mereka sekarang karena disentuh oleh pimpinan kita nih Pak Bang Pilar, mereka diajak diskusi untuk kemajuan Tangselnya sendiri, itu menjadikan polesan-polesan yang lebih indah buat Tangsel nih Mbak. Jadi nama Tangsel itu lebih bagus di dunia nasional. Wah, asik banget tuh. Emang bener-bener ajakannya nggak cuma kayak ke Tangsel aja ya. Tadi orang taunya ICE itu di BSD memang Pak, betul banget di Tangsel. Konser apa-apa di situ. Betul Mbak. Tapi itu kenapa sih Pak Kadis, menurut Pak Kadis sendiri bisa sampai menarik minat orang-orang gitu untuk berinvestasi, apalagi kan di daerah Tangerang Selatan? Oke. Jadi tadi saya sampaikan kalau ICE BSD ini lokasi secara administratif di kabupaten, tapi itu menjadi satu peluang kita untuk mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, oleh sebab itu, kenapa masyarakat banyak pengen melakukan invest? Karena tadi saya sudah menyampaikan kepada para pelaku di beberapa FGD yang dilakukan oleh beberapa dinas, kita menyampaikan
potensi pariwisata Tangsel ini cukup besar, terutama MICE tadi. Nah, kami sekarang ini sedang melakukan penjajakan dengan AIS BSD, melakukan kesepakatan bersama antara wali kota dengan presiden direktur AIS BSD. Karena potensi ini cukup besar, sehingga event-event yang dilakukan ini dapat berjalan dengan baik, tapi mereka nginep dan makannya di kita. Contohnya seperti itu, Mbak. Oh, jadi berbagi begitu ya Pak ya? Betul. Gak apa-apa. Yang penting MICE-nya tetap jalan. Jadi kalau mau convention, exhibition juga bisa di sana ya Pak ya? Betul. Betul. Tapi kalau untuk perizinan sendiri itu mudah atau gimana sih Pak? Kita sudah sering berkoordinasi dengan, sekarang ini perizinan terkait dengan event dan lain sebagainya ada kewenangannya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian. Nah, ini kami sudah melakukan rapat dan ini menjadi satu kesepakatan proses pelayanan yang dilakukan cukup mudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kita sudah support, kita akan memberikan satu rekomendasi atau penilaian untuk persetujuan ini layak atau tidak event itu dilakukan. Nah, ini salah satu langkah kita kolaborasi dengan kepolisian untuk memudahkan para pelaku event ini melakukan kegiatan tersebut gitu. Tapi di 2025 nanti ini dari Pemkot Tangselnya sendiri gitu, berharapnya event mana tuh Pak, di bulan apa yang emang gong banget, jadi yang emang betul-betul ditargetkan buat masyarakat gitu? Kalau kami berharap setiap bulan, Mbak. Karena tadi itu disampaikan tujuannya adalah untuk perputaran PAD kita, Mbak. Semakin tinggi kan semakin bagus. Jadi event-event itu kami berharap di Dinas Pariwisata setiap bulan itu ada event yang memang menjadi trigger untuk wisatawan datang ke Tangsel. Nah, hanya memang kita melihat juga kondisi beberapa tahun ke belakang itu selalu memang ada event-event yang menjadi event besar di kita, terutama menyangkut hari ulang tahun Tangsel nih Mbak. Itu di November tanggal 26. Oke. Nah, karena memang kemarin tahun ini kenapa digeser? Karena di Desember itu karena memang ada kegiatan politik ya Mbak. Jadi memang agak bergeser waktunya sampai ke Desember. Biasanya memang di November itu udah puncak nih Mbak, di 26 itu. Nah, di tahun-tahun ini memang kita sudah merancang untuk di tahun depan itu bagaimana si program-program event untuk wisata, event hiburan, baik apapun itu musik, konser gitu ya Mbak, itu berada di setiap bulan eventnya. Selain juga tadi masyarakat sudah dikurasi untuk event-event di tiap bulan yang diadakan oleh mereka. Kita sudah kurasi dan sudah kita announce besok di launching calendar of event 2025. Gitu, jadi nggak sabar nungguin di sosial medianya Tangsel nih nanti. Tapi kalau harapan dari Dispar Tangsel sendiri apa Kadis ya, buat pembangunan kota Tangsel seperti apa Kadis? Kami berharap pariwisata yang ada di Tangsel ini lebih berkembang lagi. Tadi saya gugah kepada seluruh pelaku, ayo ramekan di Tangsel. Nah, kita kadang-kadang tagline di sosmed itu pakai tagline-nya ke Tangsel aja. Oh, ke Tangsel aja. Ke Tangsel aja, jangan ke yang lain. Nah, jadi saya bilang ke Tangsel aja. Nah, itu tagline kita yang sering kita sampaikan di medsos. Harapan kita potensi pariwisata dari sektor pariwisata ini kita menyumbang pendapatan asli daerah itu 3 besar. Ya, selain dari BPHTB dan pajak bumi bangunan. Nah, pajak dari hotel resto ini kita ketiga. Nah, dengan melihat potensi yang ada ini, dengan melihat potensi event-event para pelaku termasuk penggiat. Nah, ini perlu saya tambahkan juga. Selain artis, selain pelaku, setelah kami data berdasarkan pendataan yang sudah dilakukan, pendukung-pendukung terkait dengan event itu banyak yang di Tangsel. IO dan seluruh perangkat-perangkat properti event itu pengusahanya rata-rata dia tinggalnya di Tangsel. Nah, potensi inilah yang sengaja kami akan kembangkan. Kita coba berkolaborasi
sehingga event-event yang dilakukan itu bisa bagus, bisa lebih ramai lagi, dan mau tidak mau kembali pendapatan asli daerah kita makin meningkat. Wah, itu Gitu. dia ya definisi yang betul-betul nih ya Sobat Pro 3 Senior. Tadi sesuai tagline-nya Pemkot Tangsel. #ke Tangsel aja. Nah, ke Tangsel aja. Oke, aku Hana Pratiwi pamit. Bye-bye Sobat Pro 3 Senior. Thank you ya yang udah dengerin kami.